Lalu saya ingin bertanya, kepemimpinan Islam manakah yang kemudian yang dipersoalkan oleh bangsa ini? Saya mulai lucu kepada orang-orang bodoh yang sengaja dibawa oleh media televisi, dibesar-besarkan namanya, menghujat Islam, menghina syariah Islam, menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bingung, tetapi ini jawabannya tidak lain adalah karena orang-orang diam. Orang-orang berilmu lebih memilih diam daripada mengeluarkan nasihat-nasihat yang bijak. Terlebih banyak orang-orang berilmu yang rela menggadaikan keilmuannya, menggadaikan syariahnya, keyakinannya dengan dunia yang sesaat, dan itu telah dipertontonkan oleh Allah. Bagaimana kita melihat di hadapan mata kita, di depan tiap layar kaca kita, di media sosial kita, banyaknya ulama yang kemudian Allah seperti kabarkan, iyyakum bil ulama su', hati-hati engkau dengan ulama su itu, karena rela mereka menggadaikan akidahnya demi untuk dunia yang sesaat itu, dan merekalah yang kemudian menjadi parameter perpecahan umat di Nusantara ini. Bagaimana tidak? Kalau kita melihat ada ulama yang berani berkata Quran tidak lagi relevan dengan Indonesia. Ini bukan saya memfitnah, karena saya dakwah keliling di mana-mana. Ada ulama, saya penceramahnya, dia berani memberikan sambutan di hadapan saya. Saya tak sebut ormasnya. Saudara, Islam pertama datang di mana? Di Makkah. Siapa pembawanya? Muhammad. Muhammad itu apa? Orang apa? Orang Arab. Di mana Arab itu? Jauh? Tidak jauh. Jawab jemaah, kan begitu. Oh pantas kalau Muhammad tidak tahu kondisi kita. Ini kebodohan orang-orang seperti itu, atau masa bodohnya mereka terhadap agama. Yang kedua, naik lagi sambutan yang kedua, ini ormas milik pemerintah resmi. Apa mereka katakan? Quran turun berapa lama sudah saudara? 1500 tahun. Berapa abad? 15 abad kata jamaah, ya kan? Sudah lama 15 abad, lama. Oh pantas Quran itu kitab zaman dahulu tidak mungkin lagi relevan untuk diaplikasikan di abad modern. Maka saya ingin bertanya, ini orang-orang yang model seperti ini sebenarnya ente punya problem apa dengan Islam? Kalau ada yang dah duduk ini punya persoalan, pertanyaan, silahkan tanya nanti. Bagian mana dalam syariah Allah itu yang membuat kita cemas? Al-Quran mengajarkan, Pak, ini negara-negara Pancasila. Ini orang-orang bodoh di TV ini, saya bilang. Negara kita, Pak, kita sepakati ini negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Bahwa landasan negara kita Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara kita Pancasila. Is okay. Kita sepakat bahwa bukan Islam sebagai landasan negara kita. Kita sepakat sudah. Sekarang saya bertanya, dari mana itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda tapi satu. Allah yang bilang, ya kan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ku jadikan engkau dari satu jenis laki-laki, ku jadikan dari rusuknya wanita, Siti Hawa. Ini tidak ada khilaf di antara semua agama. Mau agama Nasrani, mau agama Hindu, Buddha, Islam, semua kita sepakat bahwa Adam, Hawa manusia pertama. Kita tidak membahas perselisihan ini, tapi jawabannya adalah, lalu kami jadikan engkau syu'ub, qabail. Ku jadikan engkau wonten sing tiang Jawi. Nggih. Beda sering maturan, careng maturan. Ada juga yang kata awak orang Siko, juga kita orang Padangnya, jadi orang Padang, ya kan? Ada yang dijadikan Cina, ada yang jadikan Batak, jadikan Dayak, jadikan Melayu, jadikan Arab, jadikan Sunda. Terserah ente. Lita'arufu. Allah yang mengajarkan. Engkau beda, hakikatnya engkau satu. Aku yang ciptakan. Lalu apa persoalan kita? Oh Pak, ini beda agama. Kalau di sini nanti ada syariat Allah yang ditegakkan, ada orang-orang yang menegakkan hukum Allah. Bagaimana dengan agama lain? Kita jawab, 1500 tahun lalu ketika futuh Makkah, Nabi, Bapak bayangkan ini, Rasulullah lahir di Makkah, ayahandanya di Makkah, ibundanya Makkah, asli orang Makkah, Quraisy. Sekarang Rasulullah besar di Mekah, diangkat menjadi Nabi di Mekah, dijuluki oleh orang kafir dengan julukan Al-Amin. Bapak jangan bayangkan Al-Amin itu gelar setelah menjadi Nabi. Tidak. Nabi sejak kecil sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi, gelarnya Al-Amin. Tak pernah berdusta dalam hidupnya. Bayangkan, ini yang memberi predikat julukan ini orang-orang kafir. Setelah masuk Islam, mengapa mereka menolaknya? Karena kepentingan agama, kepentingan politik, kepentingan perdagangan, kepentingan kedudukan. Maka mereka memusuhi Nabi, bukan karena kepribadiannya. Dan sampai akhir hayat pun Abu Lahab, Abu Jahal tetap menyanjung-nyanjung Muhammad, orang yang tidak punya aib dalam kehidupannya. Mengapa mereka menolak Islam? Tidak lain karena ketakutan mereka
kehilangan jabatan strategis, perdagangan, kekuasaan mereka di Mekah. Bukan karena persoalan Nabi punya cacat dalam kepribadiannya. Kita paham itu. Selesai. Kita lihat, Nabi diusir dari Mekah ke Madinah. Hijrahlah beliau. Bapak bayangkan, diusir berdua dengan Abu Bakar berlumuran darah. Oke. Sampai di Madinah disambut kaum Ansor. Setelah sekian tahun, beliau menunaikan ibadah haji yang pertama dan yang terakhir. Karena Rasulullah dalam catatan sejarahnya hanya satu kali haji, dan haji itu menjadi haji wada. Walaupun umrah, beliau tercatat sampai 3 kali. Ketika haji Futuh Makkah, beliau membawa pasukan. Bapak bayangkan, ada orang yang terusir dari kampungnya, diusir, habis semua harta bendanya. Yang dibawa hanya pakaiannya, sehelai baju di tubuhnya. Sampai dia kembali membawa puluhan ribu pasukan. Kira-kira seandainya itu saudara, orang Jakarta, apa yang saudara lakukan? Ini kembali ke tanah kita yang dulu orang mengusir kita karena kita tak punya kekuatan. Ini ratusan ribu tentara bersama kita. Mungkin kalau kita akan bilang, ane akan cari itu mani dulu orang yang pernah lempar-lempar ane waktu ane berangkat waktu enggak ada tentara. Saya akan balas dendam tuh mana panglimanya. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi masuk ke Makkah tidak membawa sebilah senjata pun. Nabi berkata kepada penduduk Makkah, "Inna hadza yahudiyan wa hadza nasraniyan, man adzahuma faqad adani wa ana zimmatuhuma." Hei para pendeta kafir, orang-orang Majusi, Nasrani, Yahudi, ini kalian tokoh-tokoh kalian. Sekarang aku bebaskan kalian memeluk agama apapun, dan aku zimmatuhuma, jaminan atas kehormatan agama kalian. Subhanallah, agama lain seharusnya sudah ketakutan, tapi Nabi justru memberikan, ini tokoh agamamu, ini tokoh agama Nasrani dan Yahudi, aku jaminan atas kebebasan mereka beragama dan kehormatan darah mereka. Subhanallah, kebebasan itu jauh sebelum lahirnya piagam PBB. Rasulullah telah mencontohkan bagaimana kita berdampingan dengan orang yang berbeda akidah. Pak, pertanyaannya, apakah tidak diusir nanti orang beda agama kalau seandainya syariat Allah ditegakkan? Kenapa harus diusir? Quran jawab, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang engkau untuk apa? Berbuat baik. Kepada siapa? Orang yang berbeda agama dengan engkau. Dan Allah mengabarkan wa tuqsitu ilaihim, kalau kau jadi pemimpin, berlaku adillah kepada orang yang berbeda agama dengan engkau. Subhanallah, apa yang kita lakukan?